Pas saya tidur, saya mimpi teh. Mimpi itu kayak nyata banget. Jadi saya itu ada di tempat itu, emang keadaan sore gitu ya, keadaan sore. Saya itu dihampirin sama sosok nenek-nenek yang tadi saya lihat sekelebat itu. Nah, nenek-nenek itu nyamperin saya sambil ketawa. Terus saya tuh bilang, sana-sana, jangan deketin saya. Sana, pergi. Terus nenek itu bilang gini, tapi pakai bahasa Sunda teh ngomongnya. Gimana bilangnya? Tongsil neng, ini mah eta jaga neng, kemana-mana ge ini lu. Pokoknya ini mah tinggal neng. Gitu. Nah, dari situ saya kebangun. Saya kebangun karena kaget ya dari mimpi itu. Halo sahabat Detmis, ketemu lagi nih sama saya Miss Dila di acara Curi Curhat Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber nih yang mau bagiin cerita horornya buat kalian semua. Oke, langsung kita sapa aja ya narasumbernya. Halo Kak Rosi, gimana kabarnya Kak Rosi? Baik, Kak. Enaknya saya panggil apa nih? Panggil Osi aja teh. Oh, Osi aja. Iya. Oke, saya panggil Osi ya. Iya. Ini tuh katanya Kak Rosi punya kejadian horor ya? Iya, betul. Itu kejadiannya gimana Kak? Di tahun 2021 saya pernah diteror dalam mimpi sosok nenek-nenek. Oh, sosok nenek-nenek. Iya. Itu ceritanya gimana lebih lengkapnya? Ceritanya itu saya itu lagi main di komplek ya di daerah Bandung Atas. Saya itu lagi nemenin anak-anak main di situ. Nah, kebetulan anak-anaknya itu suruh saya nunggu di lapangan itu ya, di depan komplek itu, depan pos satpam gitu ya. Nah, kan karena saya bete ya sendirian, saya jalan-jalan aja di daerah situ sampai saya ke belakang halamannya. Nah, karena saya penasaran gitu ya, di belakang ke lapangan itu ada apa gitu, karena sepi gitu ya, jarang ada orang. Tiba-tiba saya tuh ngelihat sekelebat kayak sosok nenek-nenek. Oke, tahan dulu ya Kak Rosi ceritanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya untuk sahabat Detmis, subscribe dulu channel kita. Jangan lupa juga komen like-nya. Nah, untuk kalian yang punya cerita horor, jangan lupa nih DM Instagram kita di Detmis73. Oke, kita lanjut aja ya ceritanya. Ceritanya tuh di tahun 2021 itu kan lagi masa-masa pandemi ya, corona gitu ya. Semua orang kan pada susah cari kerjaan. Nah, dari situ karena kan ekonomi semakin membengkak gitu ya, kerjaan nggak ada, kan banyak juga lah orang-orang yang kerja di PHK karena corona gitu ya, karena pandemi itu. Nah, dari situ saya tuh cari-cari info lowongan kerja gitu ya di Instagram gitu ya, di story-story lah gitu. Kebetulan saya tuh nyantumin minta info loker di Instagram saya. Dari situ adalah teman saya ya nge-DM gitu, nawarin kerja gitu sama dia, kerja bareng. Nah, kebetulan teman saya itu dulunya pernah kerja bareng juga di salah satu retail di Bandung gitu ya. Nah, udah gitu teman saya itu bilang katanya, ya udah yuk, cina ikut aja kerja sama saya. Cina. Terus saya nanya, emang kerjanya di mana? Kerja apa gitu kan? Terus kata teman saya,
kerjanya catering, yang katanya gitu. Oh boleh kataku teh, coba dulu gitu ya, coba dulu. Nah udah gitu teman saya itu nyuruh saya untuk datang ke alamat ya yang punya cateringnya, disuruh ya untuk datang ke tempat kerja itu. Datanglah saya, udah gitu kata teman saya tuh kan ketemu sama teman saya ya. Nah tunggu sebentar katanya yang punyanya lagi di belakang dulu katanya. Saya tuh tunggu aja ya di luar. Nggak lama dari situ barulah keluar. Nah ternyata orang itu ramah, ramah banget ya, ramah banget ibunya tuh, ramah banget. Kita tuh ngobrol interview tuh kayak ya nggak canggung lah, soalnya dia juga ramah, jadi nyambut dengan baik gitu ya. Udah gitu nanya-nanya sebelumnya saya kerja di mana, terus tinggal di mana gitu ya, udah nikah atau belum gitu kan. Udah gitu kata si ibunya, ya udah katanya teh kamu besok bisa bisa mulai kerja katanya gitu. Nah dari situ saya tuh nggak nyangka gitu ya langsung keterima gitu kan, bisa susah ya kalau itu belum percaya atau gimana gitu ya. Nah saya tuh besok langsung kerja, tapi kan hari itu hari Kamis ya, tanggung gitu, tanggung hari, ya udah saya minta hari Senin aja untuk mulai kerja di situ. Nah dari situ hari Senin lah udah hari Senin gitu ya, saya tuh disuruh masuk kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore kerjanya tuh. Dari situ saya perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di situ, teman-teman kerja, semuanya perkenalan dulu. Nah kebetulan saya tuh di situ tugasnya untuk masak ya, nyiapin gitu, masak-masak di situ. Nah dari situ teman saya sempat bilang ke saya, katanya kamu jangan kaget ya kerja di sini, katanya gitu. Emang kenapa? Ya gitulah di sini mah suka ada kejadian-kejadian aneh, ya gitu. Nah dari situ saya kaget. Tapi cina kamu kalau misalkan nemuin hal-hal aneh di sini, kamu jangan bilang langsung ke yang punyanya, soalnya dia mah emang kurang percaya sama yang kayak gitu. Oke lah dari situ ya saya juga percaya nggak percaya ya sama omongan teman aku gitu ya. Nah udah gitu beberapa hari saya kerja, ada seminggu lah di situ, teman saya tuh ngalamin ngalamin ya misteri gitu di situ. Ngalaminnya tuh gini, kan saya juga sama lagi dapur, cuma saya tuh nggak ngeh gitu, teman saya yang ngehnya gitu ya. Ada di luar dapur itu kan kayak ada halaman kecil ya untuk jalan keluar gitu, jalan keluar lewat dapur. Teman saya tuh lihat ada sekelebat yang nyerupain teman saya juga gitu, teman saya juga itu ada 4 orang pekerjanya. Nah dia tuh sekelebat ngelewat di luar dapur ke arah keluar gitu, ke arah keluar. Dan teman aku tuh kan ya biasa aja lah gitu, mungkin mau buang sampah atau gimana gitu ya. Nggak lama dari situ teman saya yang ngeliat teman yang tadinya keluar, dia tuh baru turun dari lantai 3 teh gitu. Nah dia kaget kan, terus nanya ke teman saya yang baru turun itu, ya namanya sebut aja lah namanya Rina ya, yang baru turun dari lantai 3 itu. Kata teman saya yang namanya Iis bilang gini, Rina, kok kamu ada di atas baru turun katanya. Emang saya tadi di atas lagi beres-beres kata gitu. Nah di situ kan ada saya ya, ada saya juga ya. Aku nanya ke Iis, emang kamu kenapa? Kan emang dari tadi itu Rina itu lagi di atas, lagi beres-beres kata kan gitu. Enggak kok, tadi aku lihat si Rina lewat ke sini, lewat di luar dapur, malah depan teman saya. Ya kira saya dia mau buang sampah gitu ya. Terus kata Rinanya bilang ini, enggak kok, dari tadi saya di atas katanya gitu, belum ke bawah, buang sampah enggak katanya gitu. Terus kaget kan, temen aku tuh kan kaget ya, terus yang tadi siapa? Nah nggak lama ada temen aku lagi, kan ada 4 orang nih ya, namanya siapa sih yang kemarin tuh Teti, namanya Teti. Kata si Teti gini, udah jangan berisik, nanti ketahuan ibu, katanya gitu. Dah ya. Nah dari situ aku tuh gimana ya, langsung merinding gitu ya, langsung merinding karena kan aku baru seminggu kerja di situ. Nah belum tahu kan tempat-tempatnya kan, itu kan rumah itu ada 3 lantai atau ya, aku kan belum pernah ke atas karena kan aku baru-baru di situ, belum diajak ke atas gitu ya. Kan kalau yang lain udah pada lama di situ kerjanya. Nah waktu itu teman saya itu nyuruh nyuruh saya bawa barang, bawa apa kayak panci kayak gitulah ya di gudang di belakang. Nah saya sendiri dari situ teh. Terus nggak sengaja saya tuh lihat
di dalam rumahnya itu ada patung kuda teh. Dari situ kan aku juga ya, kata zaman dulu kan orang bilang gini ya, kalau di rumah ada patung kuda itu pasti ada sesuatunya gitu, pasti ada sesuatunya. Nah, dari situ udah aja nggak saya itu ini. Terus udah gitu pas nyamperin ke teman saya, kenapa teh? Nanya ke saya, kenapa teh kok kayak yang tegang cina mukanya? Enggak, kata kota itu aku lihat patung kuda di sana, kata kota. Emang kenapa sama patung kuda? Enggak apa-apa. Nah, dari situ pas saya jalan ke gudang itu kan ada patung kuda tuh di depan gudang teh. Si patung kudanya tuh matanya tuh kayak yang gerak teh. Oh, kayak Jadi gitu. kayak kayak yang apa? Ngeliatin aku. Jadi gimana ya? Kayak yang ngeliatin aja gitu, merhatiin. Nggak tahu mungkin itu perasaan atau gimana ya, perasaan aku aja atau gimana gitu. Soalnya pas masuk gudang juga udah rasanya udah beda, merinding gitu, merinding gitu ya. Nah, beberapa minggu lah di situ aku kerja, kan aku juga kenalnya sama anak-anaknya, deket juga sama anak-anaknya, pada baik gitu ya sama saya, suka curhat, suka gimana lah gitu sama saya tuh, nggak canggung gitu ya, pada baik-baik. Lalu udah itu anak-anaknya juga suka ngajak main gitu ya kalau bisa udah beres kerja. Pernah tuh waktu beberapa hari saya libur ya, kan saya pernah sakit di situ tuh ya, pernah sakit 3 hari. Nah, saya itu masuk. Nah, pas masuk kebetulan si ibu yang punya rumahnya tuh mau ada acara keluar, sedangkan anak-anaknya nggak ikut, dititipin sama yang di rumah sama kita kita yang kerja. Nah, ada nih 2 orang anaknya ngajakin main ke saya teh, ngajakin main, cina bilangnya gini, Kak Rosi main yuk, katanya gitu. Main kemana? Kata akunya, aku pengen keluar nih, bosen di rumah terus, katanya gitu. Ah enggak ah, nanti takut mamah marah, nanti kakak yang dimarahin kalau ngajak kalian main keluar gitu ya. Nah dari situ mereka baru tuh maksa, please kalau sih aku pengen keluar, katanya bosen di rumah terus, jangan bilang mama ya, katanya gitu. Karena kan kita bosen nggak boleh keluar banget sama mama, katanya gitu. Nah dari situ saya bilang lah ke teman saya, ya ke Iis yang udah lama di situ ya, teman saya juga, iya sih mana nih anak-anak mau pada main gitunya, keluar komplek kataku gitu. Terus udah gitu, ya udah sok aja main asal jangan lama, nanti keburu ibu datang nanti masalah, katanya gitu. Ya udahlah tuh cina bawa aja, cina kunci gembok mas sama kamu bawa aja, iya. Nah dari situ anak-anak tuh pada seneng teh, pada seneng lah karena apa sih diizinin ya, aku Diajak juga main. diajak main. Nah, bilang gini anak-anaknya, Kak Rosi kita ke perpustakaan yuk, katanya gitu. Di mana? Kata kotanya. Ada tuh di atas, nah di komplek atas, katanya gitu ya. Ya yuk. Nah, pas kita jalan mau ke perpustakaan, di pertigaan anak-anak bilang gini, Kak Rosi, kita mau ke sini dulu ya, mau jajan dulu, katanya mau ke warung, katanya gitu. Ya udah, aku ikut aja ya sama kalian, nanti takut ada apa-apa, kata aku tuh gitu. Nggak usah kalau sih ini aku mau curhat dulu sebentar sama adik aku, katanya gitu ya. Ya udahlah, kata kota ya udah, tapi nanti ke perpus ya, kata kota nyusul ke kakak ya. Nanti ada takutnya ada apa-apa, nanti kakak yang dimarahin sama mama, kata kota gitu. Nah udah gitu jalan lah, katanya kan di atas ya, di komplek atas, jalan lah di situ sebelah kanan, katanya di sebelah kanan ada perpustakaan. Terus saya apa lihat gitu ya, kok nggak ada gitu, nggak ada perpustakaan di situ, nggak ada. Nah kebetulan ada nih satu rumah yang gerbangnya ngebuka, lagi mau pada pergi mungkin ya. Nah saya itu ke situ permisi, kata kakak mau nanya kalau di sini ada perpustakaan. Terus ibu-ibunya tuh kayak bingung gitu ya, perpustakaan apa neng, katanya. Katanya di ujung sini ada perpustakaan. Ah, nggak ada, katanya gitu ya. Saya juga baru dengar ada perpustakaan di sini. Tapi Neng coba aja di pojok mungkin ada. Dasar juga di sini emang baru berapa bulan di sini, katanya. Nah dari situ saya tuh jalan nanya. Terus saya nemuin ada lapang nih teh, besar lapangnya tuh. Terus di situ ada pos satpam. Nah di depan pos satpam itu ada di dindingnya itu ada kayak lemari kecil gitu ya, emang ada buku-bukunya. Terus aku mikir, oh mungkin ini yang disebut perpustakaan, tapi kok perpustakaan tuh gini ya, kumuh gitu ya kelihatannya. Oh mungkin di dalamnya mungkin, kata aku teh. Nah dari situ, hampirin lah aku tuh jalan ke lapang itu. Ngebuka lemari itu, udah kadang nggak dikunci kan.
Pas dibuka kok banyak debu gitu ya, debu sama sarang apa, laba-laba gitu, kayak udah lama nggak dibuka gitu ya. Nah pas saya lihat bukunya juga kayak buku udah lama, bahasa-bahasanya juga kayak bahasa Belanda kayak gitulah. Nah kayak gitu ada tempat duduk kan di situ, saya duduk dulu aja di situ ya, duduk dulu sambil main HP. Nah nggak lama dari situ ada ibu-ibu yang lewat lapang itu, nanya ke saya tuh nyapa, "Neng," katanya teh, "lagi ngapain di situ, Neng? Kok sendirian?" Ini Bu, saya lagi nemenin anak-anak main," kata saya gitu. Udah gitu, "Aduh Neng, hati-hati ya, soalnya Neng sendirian." Nah dari situ, "Oh iya Bu, iya." Nah dari situ saya tuh aneh ya, kok ibu-ibu itu lihat saya tuh kayak yang kaget gitu saya ada di sini. Emang tempat ini tuh khusus gitu atau emang nggak boleh ada yang masuk atau gimana gitu ya, bingung. Nah udah gitu saya noleh lah ke belakang, ternyata yang belakang yang pos satpam itu tuh udah kumuh banget, udah terbengkalai kayaknya udah lama nggak dipakai gitu ya, sampai atapnya juga udah pada roboh, di dalamnya udah acak-acakan lah gitu, udah nggak layak huni gitu ya. Nah dari situ saya tuh berdiri aja, lihat ke belakang posnya, ih serem banget ya, jadi kayak lahan yang nggak kepake gitu. Dan emang sih gitu teh pohonnya besar banget, ya ngeri lah gitu ya, ngeri lihatnya juga merinding gitu ya. Pastilah aku juga mikir pasti pohon segede ini mah pasti ada penghuninya gitu. Nah dari situ saya jalan-jalan karena bete ya nungguin anak-anak lama, sekelebat saya nggak sengaja teh saya ngeliat sosok nenek-nenek. Ih pokoknya serem banget mukanya teh, serem banget bongkok gitu ya. Sekelebat tapi Oh, sekelebat sekelebat ngeliatnya. ya. Pas saya lihat lagi udah nggak ada. Mungkin itu mah perasaan gitu ya, karena emang situasinya lagi merinding gitu kan, sore-sore gitu kan menjelang maghrib gitu ya. Nah dari situ saya tuh takut gitu. Udah aja saya keluar dari lapangan itu, nunggu aja di pinggir jalan gitu ya, biar ada nggak merinding gitu ya, beda gitu suasananya. Udah saya tungguin di pinggir jalan, kok lama gitu ya anak-anak teh. Udah jam 5 itu soalnya udah sejam ya saya nungguin di situ lama. Nah udah gitu nggak lama datang anak-anak tuh datang sambil ya gitu lah biasa happy gitu ya main. Udah gitu masuk ke lapang itu, "Dedek," kata saya teh, "jangan ke situ ya, di sini aja." "Enggak kok, cuma saya suka main di sini kok Kak," katanya gitu. "Suka main di sini sama adik saya," katanya gitu. Kan mereka tuh bawa makanan ya, buang sembarangan. Mau kata saya tuh, "Deh kalau mau buang sampah ke tempat sampah ya, jangan di mana aja," kata aku, "takutnya nanti ada yang marah," gitu ya. Enggak kok, udah biasa," kata anak-anak tuh ya, biasalah bandel ya anak-anaknya. Dari situ sama saya diajak pulang, "Ayo kita pulang, nanti mama keburu pulang." "Oh iya iya hayu," mereka maulah diajak pulang gitu ya, biasa. Nah udah gitu, teman-teman saya tuh kan lagi ada nih di ruangan catering gitu ya. Saya tuh nyamperin, udah nyampe rumah ya, saya tuh nyamperin. Pas nyamperin, nanya lah ke saya, "Habis main kemana?" katanya, "Di luar komplek," katanya. "Itu ke perpustakaan." Teman-teman saya aja yang udah lama kerja di situ, aneh, "Kok ada perpustakaan di mana teh?" kata mereka. "Ada itu di atas, tapi nyatu sama pos satpam," kata aku gitu ya. "Selama aku kerja di sini nggak ada perpustakaan," cenah gitunya. "Ya aku juga aneh," kata katanya, "anak-anak pada ngajaknya ke situ, emang di mana?" "Itu di pojok." Aku penasaran," kata Iis ya. "Ayo kita ke lantai 3, ada coba kelihatan dari lantai 3," katanya gitu. Diajaklah ke lantai 3. "Tuh itu tuh," kata aku tuh, "itu tempat itu." "Ih teteh, ini mau-maunya," katanya teh ke teman aku teh. "Mau-maunya ke situ, emang kenapa?" "Itu teh belakangnya makam teh, makam gede," katanya. "Makam yang dulunya makam keramat," katanya gitunya. "Wah masa?" "Iya." "Ya ampun," aku teh udah nggak tahu ya, "aku nggak tahu," kata aku gitu. "Ya udahlah teh, yang penting mah teh udah pulang," kata gitu. "Ayo siap-siap," kata kita pulang, kan udah jam 5 ya itu ya. Siap kita pulang. "Terus gimana dong ibunya belum pulang?" "Ya udah ntar sama saya ditelepon," katanya kayak gitu ya. Nah nggak lama jam setengah 6 ibu pulang. Udah ngizinin kita pulang gitu ya itu. Nah kebesokan pas saya pulang malamnya saya tuh nggak enak badan teh. Jadi badan tuh kayak yang berat gitu.
pusing, mual gitu bawaannya teh, nggak tahu kenapa. Saya tidur. Pas saya tidur, saya mimpi teh. Mimpi itu kayak nyata banget. Jadi saya itu ada di tempat itu, emang keadaan sore gitu ya, keadaan sore. Saya itu dihampirin sama sosok nenek-nenek yang tadi saya lihat sekelebat itu. Nah, nenek-nenek itu nyamperin saya sambil ketawa. Terus saya tuh bilang, sana, jangan deketin saya. Sana, pergi. Terus nenek itu bilang gini, tapi pakai bahasa Sunda teh ngomongnya. Gimana bilangnya? Tong sieun neng, ini mah eta jaga neng kemana-mana ge ini lu. Tuh. Pokoknya ini mah tinggal neng. Gitu. Nah, dari situ saya kebangun. Saya kebangun karena kaget ya dari mimpi itu. Kok mimpinya kok di tempat itu gitu ya. Di tempat itu terus nenek-neneknya itu kayak yang tadi sore saya lihat sekelebat di lapangan itu. Nah, dari situ pokoknya udah ya, perasaan teh campur aduk, ada apa ini gitu ya, ada apa gitu. Biasalah pagi-paginya saya berangkat kerja lagi. Udah gitu karena saya penasarannya kepikiran itu, saya cerita ke teman saya itu. Kataku teh, semalam aku mimpi, kataku teh mimpi di tempat itu disamperin nenek-nenek. Ih, pada takut lah di situ, pada kaget. Ih, serem katanya gitu. Ya kenapa ya aku mimpi gitu? Apa ada yang mau disampaikan atau gimana gitu kan? Nah dari situ badan udah nggak enak, mual terus ya nggak enak badan, pokoknya badan tuh jadi nggak fokus kerja juga. Nah begitu mungkin kelihatan sama si ibu ya ibu punya katanya, kamu kenapa sakit atau gimana? Kok lesu katanya gitu. Iya bu, nggak enak badan. Ya udah kamu pulang aja katanya gitu ya. Pulang aja istirahat. Nah, dari situ saya pulang aja emang kondisi badan nggak kuat ya. Kerja juga nggak enak gitu, nggak fokus gitu ya. Daripada nggak enak kan makanannya ya. Ini saya izin pulang. Pas saya pulang, nggak enak badan saya anget ya. Tiba-tiba anget, demam gitu teh. Nah demam. Nah udah gitu kebetulan nih ada tamu ke rumah saya tuh, teman mama saya. Kebetulan teman mama saya itu orang bisa gitu teh, orang bisa. Nah saya ketemu lah nyamperin biasa gitu ya, salam gitu gimana gitu. Nah, karena emang udah dekat juga sama saya. Terus tiba-tiba sebut aja lah ya Bu Rita namanya ya, teman mama saya tuh. Bu Rita tuh ngeliat saya tuh kayak aneh, kayak yang lihat apa gitu di saya tuh. Nah udah gitu nanya, Rosi katanya ya, gimana sehat gitu ya biasa. Alhamdulillah sehat ibu. Kok kelihatannya lesu, katanya gitu, lagi sakit atau emang lagi kurang sehat? Iya bu, itu lagi gak enak badan pegal-pegal. Gitu. Udah ya gitu teh, cuma senyum aja. Pengalaman dari situ, karena saya pusing ya, saya masuk aja kamar gitu ya, rebahan gitu. Nah udah kan saya juga emang punya kontaknya Ibu Rita itu ya, yang bisa itu karena ada emang dekat sama mama. Nah besoknya tiba-tiba ibu itu tuh ngepesan lewat WhatsApp kayak gini, Osi katanya gitu ya, baik-baik aja kan aku aneh ya, saya aneh gitu kenapa tiba-tiba si ibu teh kayak ada yang mau diceritain tapi apa gitu ya. Karena lah si ibu itu mah nggak berani, jadi nggak berani mulai gitu. Nggak berani langsung nanya istilahnya ya. Istrinya kayak gitu. Nah begitu kan emang saya tuh emang nggak enak badan ya, kayak aneh aja gitu, udah minum obat, tapi tetap nggak sembuh gitu, masih tetap aja gitu ya badan tuh. Nah iseng lah saya tuh nanya, Bu, katanya, beberapa hari ini saya diteror dalam mimpi, kata gitu ya. Kenapa? Nah gitu kan kalau ngobrol sama dia mah harus detail teh gitu, nggak bisa langsung ke masalah intinya gitu ya, langsung dari awal, harus cerita dari awal. Nah dari situ saya cerita dari awal sampai akhir gitu ya, sampai saya sakit gini-gini. Ternyata si ibu nih nyuruh saya ke rumahnya, ada yang nggak beres katanya gitu. Nah udah gitu saya langsung aja ke rumahnya ya, karena saya penasaran gitu ya.
Nah di situ saya cerita lagi langsung gitu ya, langsung ceritain gini, saya ketemu sama sosok, terus diteror dalam mimpi gitu sama nenek-nenek. Nah ternyata emang bener, nenek-nenek itu ngikut-ngikut saya gitu. Katanya mah gini caranya, Rosi teh amis, Rosi teh seungit katanya gitu ya, yang wangi gitu. Aku tuh nanya, nggak ngerti kan, maksudnya wangi teh apa, seungit teh apa gitu ya. Kan saya tuh biasa aja gitu, biasa aja. Emang senang katanya teh emang biasa aja, tapi kan makhluk halus itu tahu mana yang lempeh yuni sama yang enggak gitu. Jadi aku tuh maksudnya lempeh yuni teh gitu. Jadi wangi katanya makhluk halus yang ada di situ. Nah, udah gitu si ibu itu nerawang tempat yang aku diceritain. Nah ternyata tempat itu tuh tempat keramat teh, aku nggak tahu gitu. Makanya aku aneh, oh pantesan aja mungkin ibu-ibu yang lewat ke situ nanya ke saya tuh mungkin aneh. Nggak ada orang yang berani ke tempat itu karena tempat itu emang tempat angker gitu, tempat keramat gitu. Kan saya nggak tahu ya, bukan orang situ. Terus gimana bu? Aku nanya, terus gimana bu? Oh, ini harus dibersihin katanya gitu. Kalau nggak dibersihin nanti bahaya katanya gitu, ngancem nyawa katanya gitu. Malah aku tuh kaget ya, ngancem nyawa kok sampai separah ini gitu ya. Pantesan aja perasaan teh nggak enak gitu ke sayanya. Terus gimana bu bersihinnya? Kata aku tuh gitu. Bentar ya, nah kata si ibunya. Nah dari situ si ibu tuh berkomunikasi sama nenek-nenek yang ikut ke saya, komunikasi lewat alam keiblah gitu kan ya. Nah saya tuh lihat aja ya, nungguin. Katanya gini, bilang ke saya, pakai bahasa Sunda teh, gini Gimana? katanya. Osi, kan namanya Osi ya katanya. Osi, nenek-nenek itu teh, hoyongan ka Osi, itu bilangnya. Hoyongan soalnya Osi teh seungit, katanya gitunya. Seungit, emang kenapa bu seungit? Katanya. Soalnya si nenek-nenek itu teh udah tahu kamu teh bakal hamil. Jadi si nenek-nenek itu teh emang ngincer bayi gitu. Emang ngincer bayi. Nah, bayi itu untuk dimakan, untuk jimat ilmu. Gitu. Kalau itu mah jadi biar dia tuh tambah kuat gitu. Kalau di alam-alam gitu ya. Ternyata nenek-nenek itu penguasa tempat itu teh, penguasanya. Jadi banyak anak-anak buahnya di situ. Nah dari situ si nenek itu nggak mau nggak mau lepas dari saya gitu. Soalnya kan dia tahu kalau saya itu nanti bakal punya anak gitu. Jadi tahu gitu. Nanti dia nempel di saya hamil gitu ya, saya hamil. Nanti anaknya bisa dibawa sama dia. Ternyata dia tuh ngincar saya itu untuk ngambil anak bayi gitu. Karena bayi itu makanannya. Beli makanannya. Iya. Ya. Karena bayi makanan nenek-nenek itu. Jadi nenek-nenek itu tuh dulunya itu kayak orang sakti gitu, tapi orang saktinya ke ilmu hitam. Nah dia itu kebal gitu, jadi meskipun dia mati, tapi dia tetap aja gitu hidup gitu, tetap hidup. Jadi orang jahat gitulah Arwahnya mungkin. arwahnya gitu. Nah rumahnya itu di dalam pohon itu yang saya tadi ceritain. Oh yang gede itu ya? Yang gede itu rumahnya. Nah terus udah gitu berkomunikasi lah, dia yang nggak mau pergi dari badan saya, sama si ibu tuh mau dihancurin. Ya ditantang gitu ya, kalau kamu nggak mau lepas dari anak ini, cina nanti kamu sama saya hancurin. Terus si nenek-nenek itu nantang, enggak cina gitu. Kalau misalkan seandainya saya harus apa berhenti ngikutin anak ini ya, harus ada gantinya, katanya gitu. Terus ditanya apa gantinya, dia itu pengen satu ekor ayam hitam tuh, ayam apa ya namanya? Ayam camani. Nah itu kan ayam camani itu lumayan ya teh harganya, Iya. jutaan gitu ya, lumayan lah harganya. Nah si ibu itu tuh emang bilang gini ke saya, banyak kok cina yang ya makhluk-makhluk itu minta ganti itu sama ayam camani gitu, tapi sama ibu nggak pernah diturutin gitu ya, sama ibu nggak diturutin itu kemauannya gitu ya. Terus udah gitu dia minta ganti, kalau nggak ayam camani ya udah cenah bunga, tapi bunga ini yang susah dicari di mana-mana kan nggak mungkin ya. Iya. Nggak mungkin juga saya nyari gitu kan. Akhirnya mau nggak mau si nenek-nenek itu dihancurin sama si ibu gitu, sama si ibu itu. Dihancurinnya gimana? Jadi si ibu itu tuh kan
dibilang sakti ya karena si ibu tuh mah ilmunya ilmu putih gitu. Iya. Emang udah lama gitu si ibu teh emang yang bisa nyembuhin orang sakit gitu gimana gitu ya. Jadi udah hebat lah kalau itu mah udah jagoan untuk makhluk-makhluk gitu teh. Makhluknya itu dihancurin, udah musnah gitu ya. Tapi ada syaratnya teh. Kata si ibu, syaratnya harus dijakatin sama mandi mandi bunga di situ tuh. Jakatnya mah ya sesuai sama hari lahir dan bunganya juga harus bunga 7 macam bunga di situ tuh. Nah, nggak lama dari situ langsung aja saya tuh dimandiin biar mengusir semuanya bekas-bekas yang ada tempelan nenek-nenek itu. Nah dari situ saya tuh udah mulai tenang gitu ya, badan udah bersihin, udah nggak ada lagi nempel-nempel gitu. Udah aja saya tuh pulang. Nah malamnya si ibu tuh ngehubungin saya lagi, katanya gini, aduh Osi katanya, ternyata karena belum selesai nih masalahnya, ternyata banyak anak-anak buahnya pada datang, marah katanya gitu, ya makhluk halus lah gitu ya, anak-anak buah dari si nenek-nenek itu. Tapi alhamdulillah ya dengan kuasa Allah ibu bisa menghadapin semuanya katanya gitu. Pokoknya nanti kalau Osi mau kerja mau berangkat kerja di sana, Osi jangan sampai ke tempat itu lagi katanya gitu. Udah jangan sampai ke situ lagi lah pokoknya mah gitu katanya. Tapi alhamdulillah si nenek-nenek itu mah udah nggak ada gitu, udah ngeganggu, Udah hancur udah istilahnya. hancur, udah dimusnahin gitu. Nah, Kak Rosi, boleh cerita lebih detail nggak sosok neneknya itu kayak gimana sih? Perwujudannya gitu. Ya, perwujudannya. Perwujudannya itu nenek udah tua banget, bongkok gitu ya. Terus dia pakai kebaya, pakai samping, bawa tongkat. Terus rambutnya tuh digelung gitu ya. Kalau orang Sunda mah digelung gitu ya. Terus matanya tuh hitam, Hitam. matanya hitam, terus senyum nyeringai gitu ya. Pokoknya mengerikan gitu wujudnya. Oh, jadi si makhluk ini tuh ada semingguan nggak kemimpiin sama Kak Rosi? Ada, saya diteror terus Diteror terus. dalam mimpi. Saya sempat di mimpi itu kan sana-sana gitu ya, jangan ganggu. Tapi si nenek itu tuh terus gitu pengen ikut kemana-mana aku pergi gitu. Jadi istilahnya si nenek ini udah punya cenayang ya, kalau nantinya misalnya Kak Rosi itu bakal punya anak lagi, anaknya mau diambil sama nenek itu. Iya, jadi dia udah tahu gitu. Jadi pengen ngincer bayi gitu. Pengen ngincer bayi. Buat kekuatannya dia kayak Buat gitu. kekuatan dia ya. Biar dia lebih kuat, lebih lama gitu. Jadi yang diibaratin sama anak-anak itu perpustakaan tuh yang pos satpam itu sebenarnya. Iya, satpam yang udah terbengkalai, yang udah nggak layak pakai gitu. Oh, mereka manggilnya perpustakaan. Iya, mungkin karena anak kecil mungkin ya, nyangkanya itu perpustakaan karena ada buku mungkin. Oh, buku-bukunya itu jadi kayak bahasa-bahasa zaman dulu Zaman gitu. dulu udah lapuk banget lah gitu. Udah nggak dipakai Udah mungkin nggak ya. dipakai. Nah, terus Kak Rosi punya cerita lain nggak pas lagi kerja di situ? Atau misalnya masih di daerah situ? Ada sih, masih daerah situ juga, ada sebuah rumah gitu. Tapi maaf ya, nggak bisa dijelasin detail gitu, soalnya kan yang privasi gitu Iya, ya. iya ngerti. Jadi di satu rumah itu kan dulunya katanya ya, ada pegawai katanya di situ. Dia itu lagi hamil muda gitu ya. Kalau nggak salah usianya tuh usia hamilnya 3 bulan. Nah semenjak dia kerja di situ, semenjak hamil, dia tuh keguguran. Di situ tuh keguguran. Nah udah gitu, kan di satu rumah itu tuh ada kaca ya, besar banget kacanya tuh besar banget. Nah katanya di kaca itu tuh ada penunggunya, katanya gitu. Nah si orang hamil itu tuh ya yang kerja di rumah itu tuh dia tuh percaya nggak percaya gitu ya, kok bisa sih sampai keguguran padahal kan kandungan kuat kan gitu ya, nggak ada masalah apa-apa. Terus nanyalah ke yang bisa, ke orang bisa gitu. Nah ternyata katanya anaknya itu diambil sama makhluk halus katanya gitu. Terus kata yang bisa itu bilang gini, coba kamu tabur-taburin aja ini garam katanya ya. Ini kan udah dijampein gitu ya, tebur-teburin aja di sekeliling rumah itu biar nggak ganggu katanya, ganggu ke yang lain juga gitu ya. Soalnya ini mah jahat katanya gitu. Nah si cewek itu tuh ya yang keguguran itu, dia itu nabur-naburin garam yang udah dikasih jimat gitu, mantra gitu ya, dari si yang bisa itu ke kaca itu pun sama dia juga. Nah ternyata dia tuh ngelihat
ada sosok perempuan di kaca itu. Dia tuh jerit-jerit ya, pokoknya sosoknya menakutkan banget lah gitu. Jadi Kak Rosi, ini tuh istilahnya dua makhluk yang berbeda ya? Iya, yang satu nenek-nenek, yang satu sosok perempuan. Oh, tapi mereka sama-sama mau ngambil anak gitu. Iya. Nah, si perempuan ini tuh istilahnya terkurung gitu di lemari atau di kaca gitu? Di kaca Oh, dia di terkurung kaca. karena dia udah dilempar sama garam itu. Oh, sama garam yang itu. Dia terikat itu ada di situ tuh. Dan emang sih tempat itu kan emang udah pada tahu ya, yang lain juga tempat itu kan dulunya kayak gimana, masih kayak hutan-hutan dulunya gitu. Oh, dulunya. Emang kelihatan juga emang serem kalau misalkan menuju maghrib di tempat itu sepi banget, nggak ada orang gitu. Gak pada berani Sepi lewat gitu. ya? Iya. Terus kalau misalnya saya pulang kerja gitu ya, kan suka lembur nih sampai jam 7 jam 8, sepi banget, gelap lagi jalannya. Emang gitu sih. Pernah ya, kan aku pakai ojol ya. Terus si ojol tuh nanya, kan aku pulang jam 8. Neng, kena pulang kok malam-malam gini, jangan lewat jalan sini kan serem katanya gitu. Di sini mah Neng, rumahnya pada mewah-mewah katanya ya. Tapi suasananya kayak di kampung katanya gitu. Emang iya sih. Emang hawanya beda gitu. Serem Emang daerah di situ kota ya. tapi hawanya beda gitu. Serem banget. Nah, Kak Rosi, selama kerja di sana ada hal lain lagi nggak gitu cerita horor yang pernah Kak Rosi alamin? Pernah sih ada juga waktu itu, saya itu kan lagi masak ya, beres masak. Otomatis kan dapur banyak sampah berceceran. Nah, dari situ saya tuh bersihin lah ya, sapu-sapu biasa. Nah, kebetulan teman saya yang satu, dia lagi di tempat alat-alat masak di belakang. Nah, saya lagi nyapu aja ya, bersihin. Nah, nggak lama, nah disitu kan saya nggak denger ya ada suara nyanyi-nyanyi gitu bersenandung. Kira aku, ih siapa sih kalau kata si Teis, kok nyanyi-nyanyi kata katanya. Nah, di belakang nggak ada siapa-siapa gitu ya. Nggak lama, nyamperin aja aku teh ke si Teis, teteh, aku teh, kok nyanyi-nyanyi sih, senandung gitu nih serem, kata aku nyanyinya kayak gitu. Ih apa hai terosi katanya teh, aku mah nyanyi itu juga di sini katanya teh. Terus tadi siapa tuh yang nyanyi? Ih nggak tahu kata gitu gitu. Nah, udah ya, aku tuh kan nanya ke Teis, denger juga enggak gitu yang bersenandung. Ternyata dia enggak, sama teman aku juga enggak. Nah yang dengar suara nyanyi itu cuma aku sama si Teh Rina yang dengernya. Nah udah gitu kita dia tuh gemeteran badannya tuh, keluar keringat dingin gitu. Oh, kenapa sakit atau enggak? Aku mau kalau kayak gini suka kemasukan. Aduh jangan, dikasihlah air hangat teh hangat gitu ya biar dia tenang gitu ya. Dibawa ke belakang ke tempat istirahat kita gitu ya. Nah dari situ udah mulai mendingan, nggak terlalu itu banget lah. Nah kebetulan si ibu yang punya catering kan emang lagi keluar gitu ya, jadi nggak terlalu riuh gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya ada si ibu nanti kan nanya kenapa gitu kan ya. Kan karena si ibunya itu nggak terlalu percaya kayak gitu, meskipun kita nyerita juga pasti nggak akan percaya gitu kalau ada makhluk gitu. Udah sih gitu. Oh, jadi di tempat kerja Kak Rosi ini emang serem ya, Kak? Iya serem, soalnya kan di sana masih banyak perumahan-perumahan yang gede-gede gitu ya. Udah gitu masih banyak pohon bambu, pohon besar-besar, di sana banyak banget gitu. Terus suasana juga emang dinginnya beda gitu, lembab gitu. Emang sih ya, kalau misalnya daerah lembab, terus misalnya daerah yang gelap, sepi kayak gitu, itu memang biasanya disukain sama makhluk dari dunia lain kayak gitu. Iya gitu sih. Oh iya teh, aku punya satu cerita lagi pengalaman horor aku. Oh ya, itu gimana ceritanya? Ceritanya itu di daerah Cipaganti. Nah, di situ kebetulan kan anak saya sekolahnya di situ ya, di daerah Cipaganti. Nah, waktu itu kan aku sering, kalau pagi-pagi kan sering lewat situ. Kebetulan di situ ada rumah zaman dulu, rumah zaman Belanda di situ. Udah kosong banget, udah lama banget di situ kosongnya. Nah, udah gitu kan saya tuh pernah dimimpiin, bukan dimimpi ya, dieureut-eureut teh, tau kan eureut-eureut?
kayak tindihan gitu Nah, ya. kayak pilihan gitu. Terus saya itu pernah jadi kayak nyata gitu kan kalau kita mau bergerak susah gitu, mau buka mata, emang buka Iya. mata tapi kita mau teriak susah Mau gitu ngomong loh. susah Mau gitu ngomong ya. susah. Nah, di depan saya itu ya sosoknya gitu, sosok hantunya tuh kayak anak kecil, Belanda, terus mukanya itu rusak. Jadi, bibirnya ke sini sobek, matanya sobek, pokoknya ngeri lah pokoknya mah gitu. Dia tuh sambil ketawa gitu, sambil ketawa kena muka gitu ya, terus aja gituan. Aku tuh pengen teriak tapi susah. Nah, udah gitu kebangunlah saya, kebangun. Nah, udah gitu, kenapa kok mimpi kayak gitu banget, serem gitu ya, kayak nyata gitu. Kalau dibilang mimpi kan asal nggak mungkin, saya juga buka mata gitu ya, mau teriak susah. Mungkin itu yang namanya erep-erep ya Teh ya. Iya, iya. Nah, udah gitu, ya biasalah saya mah orangnya penasaran gitu ya, nanya ke yang bisa juga, kata aku teh kenapa. Ternyata ada yang ngikut, itu juga sama, tapi ngikutnya ke anak saya. Nah, ternyata anak saya juga lemper Yuni Teh gitu. Ya, jadi lemper Yuni itu makhluk halus itu tertarik sama anak-anak yang punya lemper Yuni gitu, tertarik gitu. Jadi beda sama anak lain yang bisa ditempelin gitu. Nah, dia tuh suka. Nah, maksud aku kan nanya ya, kenapa kok bisa suka sama anak saya gitu ya. Ternyata si hantu itu tuh pengen punya temen, ya kan namanya juga beda alam ya. Iya. Anak saya mah bukan hantu gitu, Iya. beda alam gitu. Jadi kalau misalkan nggak dibersihin, bisa-bisa anak saya ini celakain Teh gitu. Jadi buat temen dia gitu. Oh, jadi waktu itu anak Kak Rosi ini sempat sakit atau gimana gitu? Sempet sakit, ya badannya anget gitu. Oh, jadi ketahuannya dari situ. Terus udah gitu kan ketindihan terus sayangnya juga sama sosok itu. Terus itu dibersihinnya kayak gimana gitu? Dibersihinnya anak saya yang dibersihin badannya gitu, biasa dihilangin gitu hantunya. Emang sih sempet tanya jawab juga yang bisanya sama si Mediasi mediasi gitu ya. gitu ya. Katanya suka sama anak saya, kata gitu pengen jadi temennya. Tapi kan nggak mungkin karena udah beda alam gitu. Sempat ya juga nggak mau dipindahin gitu ya. Tapi kan kalau misalkan nggak dipindahin, kalau lama-lama terus sama anak saya kan takutnya dicelakain gitu kan, nggak tahu kan ya Iya. dicelakainnya kayak gimana gitu kan, nggak tahu. Akhirnya si hantu itu, sosok itu nggak mau, saya nggak mau dihancurin, pengen pindahin aja ke tempat semula katanya gitu kalau itu. Oh, jadi sosok yang ini bedanya dikembaliin ke tempat semula gitu. Iya, dijauhin gitu, jangan sampai Dijauhin. balik lagi ke rumah. Soalnya kan ikut-ikut anak saya gitu. Oh, jadi anak Kak Rosi ini termasuknya sensitif gitu ya? Sensitif ya, sensitif. Terus sering ngalamin juga nggak anak Kak Rosi gitu ngeliat atau misalnya ngerasain atau misalnya tiba-tiba kena erep-erep juga? Kalau kena erep-erep sih enggak, paling ngeliat sih. Oh, Emang dia ngeliat. suka bilang gitu ya, kalau misalkan kita lagi di mana gitu ya, lagi main, terus tiba-tiba ibu takut kayak gitu, bilang gitu, ibu takut kenapa? Tapi dia nggak pernah ngomong takutnya kenapa. Tapi kalau misalnya udah di rumah, baru dia cerita gitu. Iya sih, kalau anak kecil kan emang lebih sensitif gitu ya. Iya, lebih sensitif. Duh, serem-serem banget ceritanya Kak Rosi. Nah, Kak Rosi punya cerita yang lain lagi nggak nih? Soalnya kayak lagi seru banget gitu ngedengerin ceritanya. Ada sih cerita dari teman saya yang di daerah Dago sih itu ya. Jadi ceritanya tuh teman saya tuh punya tetangga. Nah, tetangganya itu frustasi lah gitu ya, frustasi gitu. Dia kan suka nyandu obat, ya narkoba kayak gitu. Nah, dia tuh di kamarnya itu kayak overdosis gitu ya. Meninggalnya tuh dalam keadaan mengerikan gitu Teh. Mengerikan gimana? Jadi dia tuh sambil duduk, terus matanya melotot, lidahnya menjulur, berbusa, keluar busa, overdosis lah kayak gitu. Cowok sih itu ya. Udah gitu keluarganya pun nggak tahu nih kalau misalkan dia tuh meninggal gitu ya. Nah, ketahuannya itu karena mencium bau yang nggak enak. Karena udah beberapa hari, soalnya dia tuh di kamar terus diamnya. Nggak keluar, karena keluarga nganggapnya mungkin lagi tidur, lagi apa gitu. Tapi curiganya tuh kenapa sih nggak keluar-luar, udah kayak bau gitu. Kenapa? Nah, pas mau dibuka nih ke kamarnya, bentuk kunci kan, kunci.
Nah adalah sama papahnya didobrak, ternyata udah di sama laler teh, udah beberapa hari mungkin 3 harian. Kan kalau mayat kalau dalam 3 hari kan udah bau ya, udah beda gitu, udah pucat mukanya juga udah biru gitu. Jadi keluarganya baru sadar kayak gitu. Iya baru sadar kalau dia itu udah meninggal. Pada shock kan kalau gitu ya. Nah teman saya itu tetangganya banget. Jadi rumahnya itu sebelum dia lah gitu ya, sebelum rumah dia. Nah udah gitu dikuburin. Udah dari situ tuh beberapa hari gitu ya dari dia meninggal, rumah daerah itu tuh angker, serem. Jadi nggak ada yang mau keluar sesudah maghrib. Soalnya hawanya beda teh. Nah teman aku aja ngalamin, dia tuh kan pulang kerja ya, kan pulangnya malam lewat jam 10. Nah kan kalau misalnya dia pulang kan otomatis lewat rumah itu ya yang meninggal itu. Pernah nih pas dia lagi jalan sendiri ada suara teh. Wah, suaranya Suaranya kayak gitu. Dia cowok gitu ngegerem gitu ya. Udah gitu dia tuh biasa aja jalan nunduk, udah karena dia takut gitu ya pas ngelewat rumah itu. Ternyata apa teh? Dia nampakin diri. Jadi nampakin dirinya itu wujudnya tuh kayak yang dia saat meninggal. Itu sampai temen aku shock, lari-lari, dia langsung lari ke rumah gitu ya. Terus mama ibu sampai panik, kenapa? Takut katanya teh. Ada penampakan katanya teh. Penampakan apa? Takut. Sampai temen aku aja ke mamahnya bilang nanti aja ceritanya besok. Jangan mau sekarang takut katanya gitu teh. Serem banget pokoknya. Serem banget ya. Pokoknya mah dalam 2 minggu setelah dia meninggal aja angker aja gitu, jalan itu tuh sepi gitu, nggak ada yang mau lewat. Soalnya ya itu masih gentayangan arwahnya. Itu belum sempurna mungkin ya, karena matinya mendadak mungkin atau gimana gitu. Ya sih biasanya kan kata orang zaman dulu kalau misalnya belum 40 hari si arwahnya tuh masih ada di sekitar kita ya. Kan ada tuh kalau misalnya 1 hari di mana, 3 hari di mana, 7 hari di mana, sampai 40 hari akhirnya mereka pergi. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Iya, pokoknya itu paling ngeri banget. Soalnya wujudnya mengerikan lah. Matanya melotot, lidah menjulur, keluar busa gitu. Sempet kebayang tuh bener-bener ngerasa aduh Gitu merinding. hawanya bedanya langsung. Merinding gitu. Terus kelanjutannya kayak gimana tuh? Warga-warga kan pasti takut ya, apalagi maksudnya nampakin kayak pas wujud sebelum meninggalnya. Duh kebayang sih, saya aja yang ngedenger ceritanya ya, matanya belotot, tadi kan keluar busa ya. Iya, Tuh kayak lidahnya menjulur. Kayak gimana ya? Terlintas gitu ya di kepala, gimana kayak pas terakhir-terakhirnya kejang kayak gitu, bener-bener ngeri banget. Gimana tuh Kak? Sempat sih seminggu sesudah itu tuh rumah-rumah warga itu diketuk setiap malam. Sekitar jam 1, jam 2 udah diketuk. Makanya warga-warga sana udah tahu gitu. Kalau jam 1, jam 2 yang ngetuk nggak pernah ada yang buka. Karena percuma kalau dibuka juga nggak ada siapa-siapa, malahan kita yang merinding gitu. Ada juga warga kan yang ngetuk nih ya. Terus dia nggak tahu, dia buka pintu malam-malam, dibuka nggak ada siapa-siapa, tutup lagi, ada yang ngetuk lagi, pas dibuka lagi emang nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi dia ngecium bau busuk gitu teh. Mungkin karena dari arwahnya mungkin ya. Ya, wah Kak Rosi ini banyak banget ya pengalaman horornya, banyak juga pelajaran yang atau hikmah yang kita ambil dari ceritanya Kak Rosi ini. Yang terakhir nih, yang paling benar-benar saya juga ngerasa, aduh sebagai manusia saya juga masih banyak dosa nih di dunia ini. Istilahnya tuh kan kita pernah mendengar ya istilah, kalau manusia itu akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Nah, pada dasarnya makanya kita selama hidup di dunia, kita harus banyak berbuat baik terhadap sesama. Terus kita juga harus banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya kita bisa diwafatkan secara husnul khotimah nantinya. Oh ya Kak Rosi, makasih banyak ya udah mau datang ke Deadmiss ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Nah, saya tunggu nih cerita-cerita horor berikutnya ya. Mudah-mudahan Kak Rosi sukses, lancar terus kerjaannya, sehat terus keluarga. Makasih banyak Kak Rosi. Ya, sama-sama Teh. Makasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita dari Kak Rosi ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya bersama saya Miss Dila. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian.